Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'd. Itu jam berapa ya? Kelas dulu. Rasanya kayak udah lapar. Yang saya hormati pertama yang mulia Habib Rashid bin Ali bin Yahya bin Utsman bin Abdullah bin Abdul bin Yahya. Saya hormati juga yang mulia Al-Habib Abdullah Al-Mahdali. Alhamdulillah dengan kedatangan beliau sempat beliau berikan ilmunya kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati para sesepuh tokoh masyarakat, orang-orang tua, juga turunan daripada Kiai Sairi, keluarga besarnya. Semoga semuanya sehat walafiat. Juga yang saya hormati segenap para hadirin, bapak-bapak, juga ibu-ibu sekalian. Sebenarnya ini yang mesti ceramah Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Saya mah kanjalan doang ini, kanjal. Kalau meja saudara gojreng, meja gojreng, orang enak dia kayak. Supaya orang gojreng saudara bawahnya dikasih batang, ditanggel namanya, yang kagak gojreng. Ini kalau habis nggak datang gojreng saudara. Saya buat tanggelan aja, yang air orang tumpah itu. Saya mau udah kepala sering ini, jadi ngomong juga tahu apa yang kata. Seadanya kan, ya. Tapi kita memang orang sini, jadi apa baik jawabannya juga udah pernah dengar. Dia kata begini nih. Tuh, itu lagi tuh dikatakan. Tapi itu sudah disampaikan dulu. Itu lagi tuh, gitu. Jadi saya rada-rada gimana gitu rasanya. Begini ya saudara. Kita koko aja ya sambil nungguin Habib ya. Kalau engkau punya laki, kebetulan laki engkau sudah meninggal, tapi kan rasa kangen masih ada baik kalau laki udah gak ada. Bener Pak ya? Laki gua dulu lagi masih ada, gua kadang dibeliin emas sampai 200 gram. Lagi gua lagi masih ada, itu rasanya enak, ada dia mah. Lagi gua lagi masih ada, kalau kondangan gua diboncengin berdua sama dia. Begitu kalau nanti ada laki mah, bener ya? Oh, orang lanang juga gitu. Lagi bininya masih ada. Dulu mah kalau lagi bini masih ada, kalau masuk angin ada yang meroket.
Kalau lapar ada yang masakin. Kalau pengen ngopi ada yang nyeduin. Kalau lagi dingin ada yang ngekepin. Sekarang ini pun mati. Kemana ini nyari? Kalau udah tua udah kayak mau gitu. Bener nggak begitu? Betul ya? Jangan kongko banget. Nah, tapi buat ngilangin rasa kangen, buat ngilangin rasa kangen, kadang-kadang kita ngeliatin fotonya. Dulu saya lagi waktu masih anak muda. Dulu masih anak muda. Saya dikasih foto sama cewek saya. Terus kalau saya lagi kangen, saya ngeliatin fotonya. Walaupun nggak ketemu orangnya, tapi ada fotonya. Itu fotonya saya cium-ciumin aja. Apa? Orang dia juga begitu sama saya. Ya, bukan nyium orangnya, nyium fotonya, kertas ciumnya. Tapi begitu juga ngilangin rasa rindu, saudara. Ngilangin rasa kangen. Benar nggak gitu? Lu jangan pura-pura soleh lu. Itu ngomong kerjaan lu. Oh yang lagi ngomongnya itu pekerjaan kita begitu. Lu pura-pura dia kayak orang soleh. Telting. Belagu kayak soleh baik. Nah, itu namanya peninggalan. Jadi untuk mengingat orang yang kita rindukan, kita bertemu dengan peninggalannya. Tapak tilasnya, kalau bahasa Arab itu asar peninggalannya. Ya Allah, di rumah banyak banget foto habaib. Padahal nama orangnya nggak ketemu, karena foto itu menjadi perwakilan dari sosok orangnya untuk memenuhi rasa cinta dan kerinduan kita. Kalau di rumah dipasangin foto bapak yang udah nggak ada fotonya, karena kita kalau kangen kita ngeliat gitu. Kita ngeliat besok jarang dah kalau udah lihat foto bapak. Itu peninggalan namanya. Paham nggak begitu? Di lo kan begitu dong orang paham. Gebladang. Nah, dulu saudara di kampung ini ada seorang kiai yang bernama Al-Ustadz Kiai Haji Sairi. Betul tak? Karena udah nggak ada. Kalau kita ingat sama dia nggak bisa ketemu saudara. Tapi beliau ada peninggalannya. Bukannya foto, walaupun di rumahnya banyak fotonya. Tapi peninggalannya itu adalah masjidnya. Jadi masjid ini menjadi gambaran dari keberadaan Kiai Sairi di masa-masa lalu. Jadi ngingetin dia tuh lihat masjidnya. Ini dulu Kiai Sairi ini walaupun anaknya yang nerusin. Dulu mas belum sebagus ini belum. Tapi beliau yang yang memulai. Selanjutnya anak-anaknya yang melanjutkan. Itu lihat masjid,
ingat sama kiai saya. Kalau kiai-kiai yang udah pada meninggal, saudara, buat kita ingat dia, mengenang peninggalannya. Seperti pesantren gitu. Paham ya? Nah, pesantren itu namanya peninggalannya. Kita ada di pesantren itu seolah-olah bertemu bersama dengan itu kiai. Teman kita baik banget lagi masih hidup. Kita dibagi cincin sama dia. Itu cincin untuk mengenang teman yang udah nggak ada. Dikasih HP, dikasih motor misalnya. Kita asal naik motor itu ingat sama dia. Itu kenangan, paham gak gitu ya? Ada yang kata paham. Ibu-ibu seorang doang. Tahu paham orang itu. Ya pokoknya mau gitu kan. Nah, dulu aneh. Keren. Dulu di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa, ada kisah begini. Ada seorang umat Nabi Musa yang bernama Musa. Jadi Nabi Musa punya umat namanya Musa. Musa Samiri namanya. Musa Samiri. Saat menyeberang sungai, menyeberang Laut Merah, lagi nyeberangin Laut Merah, saudara, Musa Samiri bingung menyeberang sama Nabi Musa alaihissalam. Saat itu malaikat Jibril datang awal Nabi Musa. Perang laut nih, dibelah ke laut, terbelah. Musa Samiri, malaikat Jibril naik kuda. Ini Musa Samiri dari kecil diasuh sama malaikat Jibril. Dari kecil nih diasuh sama malaikat Jibril. Cuman memang dasaran anaknya bekal, walaupun babanya Jibril, tetap aja dia mah pulang koros. Nggak sama malaikat sih, model begini nih. Babanya mah ustad di kampung, tidur serumah sama babanya. Babanya ngaji diajak-ajak dari kecil. Tapi ngapa itu? Udah gedenya jadi ulah cancak bocah. Gitu kan bisa jadi begitu ya. Jadi bapaknya Pak Ustadz, anaknya ulah boros. Bapaknya kiai, anaknya ulah kobra. Ulah kobra sekalian. Bisa begitu, memang dulunya begitu. Kalau Nabi Musa, saudara, yang merawat itu Fir'aun. Nabi Musa nih, Fir'aun lah, saudara, bukannya ulah boros, siapa? Anaconda. Apa baik caplok sama Fir'aun? Nabi Musa dirawat sama Fir'aun. Emang dasaran orang benar, saudara, walaupun bapaknya Fir'aun, tetap aja jadi nabi. Makanya tidak nutup kemungkinan bapak kita kata orang benar, kitanya jadi orang soleh. Paham ya? Jadi jangan begini nih, ya. Bapak mah mau bulan cancak, gua minimal jadi lapor dah. Jangan kecil hati, walaupun bapak kita tukang nanggap rambut, tukang nanggap renov, tukang nanggap helm, kita jangan ikut yang nggak bener kan. Orang baik. Mudah-mudahan dengan kesolehan kita, orang tua kita dapat ampunan Allah Ta'ala. Nah, namanya babanya malaikat kan malaikat Jibril.
nyebrang, Pak. Ngikutin sama gua. Belum bocah hidup. Siapa? Kau boleh ke basuh. Dari masih kecil dia dirawatnya. Waktu menyeberang saudara naik kuda malaikat Jibril. Malaikat mendarat nggak pernah maksiat. Ludahnya manjur. Orang kalau nggak orang nih ya, kalau nggak suka maksiat, ludahnya manjur. Karena bersih. Atau begini, orang kalau sering istighfar, ludahnya manjur. Ya ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak masalah orang tapi percaya. Kalau ibu-ibu saya percaya. Nah, dia orang lanang, orang wadon, ibadahnya tekunan orang wadon. Yang sholat subuhnya sering lewat tuh orang lanang. Kalau orang dibangunin sama bininya, orang bakalan bangun. Dia Pak, kalau sembahyang subuh kayak orang jemur lempeng. Sembahyang duha, kalau sembahyang duha orang latapa. Kayak orang jemur ginang. Masa sembahyang duha Allahumma bimbing iman ada. Berarti kan cuma kalau sembahyang subuh. Orang wadon mah luar biasa. Saya mau bukan memuji orang wadon. Ini mah ngabarin fakta. Kenyataannya begitu. Saya kasih tahu. Kalau ada orang wadon rajin istighfar. Istighfar apaan sih? Minta ampun. Minta ampun bagaimana sih? Ya ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Emang apa sih minta ampun? Takut dosa orang takut dosanya orang dihapus. Kalau dosa orang dihapus, seksa orang diangkat, tetap nanti diseksa. Kalau misalnya kagak dihapus dosa mah. Ngomongnya begini aja ya, ngerti ya? Saya mau ngomong yang bahasa rada tinggian dikit, di saudara nggak paham. Tapi susah ngomong tinggi mah, mendasarkan orang kampung dan gini udah. Nah, begini misalnya, ada orang wadon, malam-malam istighfar, tiap malam istighfarnya 1000. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tuh, sampai ya 100 baca buat dirinya. Ntar 100 lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ampuni ya Allah, ampuni. Astagfirullahaladzim. Buat emak yang udah meninggal. Terus baca lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 buat bapak yang udah meninggal. Jadi ini orang wadon baik banget. Asal istighfar ingat emak sama bapak, bagi-bagi. Itu emaknya sama bapaknya dikubur, seksanya berkurang karena anaknya istighfar. Kalau ini ada orang wadon begini, tiap malam dia baca astagfirullah 1000 lama cuma kagak lamaan masak. Kalau masak saudara nyayur besan, masak nyayur besan itu mulai kalau mau sampai matang nyayur besan, makannya kasih makannya bikinnya lama. Kalau istighfar bentar, nafas lagi. Kalau dia begini rutin tekun, dengerin, ini orang wadon ludahnya mujarab, ludah dia mujarab. Itu hati-hati orang lanang nih. Kalau bini udah mulai baca istighfar banyak, hati-hati. Dikejain air sakit. Laki gue udah mulai kagak beres. Pulang ke tapi jelas. Alasan apa ya Pak? Udah mulai gorong ini laki. Udah jadi malam. Diambil gelas. Langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali.
kasih lakinya. Ini laki disorot mana-mana di rumah deh. Pengennya nangkepin di gue, apa pengennya orang nyari duit. Orang mengerin dia apa dulu bawa? Ludahnya hancur. Ini anak gua nggak denger yang baik. Anak gua udah ke dokter nggak kemana masih begini baik. Ambil air, ambil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Usul dibaca. Tapi, tuh. Kasih minum tuh anaknya pada meriang. Baik. Ludahnya menjadi ludah mujarab. Saya kasih tahu tuh. Sebenarnya ini rahasia. Ya, barang rahasia kan saudara mahal. Kalau mahal kan mas kawinnya gede. Kudunya kalau sengaja aja mau dapat ini ke rumah saya bawa ayam, walaupun kecil udah kukuruyuk. Kecil kukuruyuk yang gede itu lah ya. Walaupun kecil tapi udah bertegil kakinya, itu mah yang jatuh berarti. Ini mah saya gratisin sama kayak gitu sama saya mah oke aja. Manjur nih orang Ramadan. Kalau berapa orang nih ngaji ya, paginya mesti hati-hati nih udah. Kalau dia udah naik panggung istighfar bahaya betul. Ada orang sakti berarti wanita sakti. Oh, apa ya? Ini anak leher merah di sini panas meriang. Udah, ya istighfar jalan. Sembuh kemudian. Ini manusia saudara yang masih ada dosanya. Bisa Allah Ta'ala ijabah doanya. Apalagi malaikat Jibril. Itu paham nih? Kata Musa Samir ini anak angkatnya yang bengal nih, anak angkat malaikat Jepangor. Dia kata gini, Pak, malaikat panggil bapak ceritanya. Ini udah malaikat Jibril, kakinya timbel banget. Kakinya timbel. Tahu timbel kan saudara? Tahu ya, kalau kena udah kampung udah timbel. Timbelannya diambil sama Samir, sama Musa Samir. Diambil kata malaikat Jibril begini. Nah, lu jangan sembarangan itu aman timbelan kuda gua. Timbelan kuda bersakti. Kudanya sakti, orang malaikatnya sakti, kuda jadi sakti. Apa saudara? Malaikatnya sakti, kudanya jadi sakti. Saya ulangi lagi. Karena malaikatnya sakti, kudanya jadi paham kan? Gini, kalau gurunya sakti, muridnya sakti. Kalau gurunya sakti, muridnya sakti. Turun. Ini malaikat Jibril turun ke kuda yang sakti. Kata malaikat Jibril, kalau itu dibelah kuda lu pegang dan lu katakan begini, wahai Samiri, kun payakun, yang lu mau bakal terjadi. Ini dibelah kuda namanya saudara peninggalan kuda. Tapak tilas kuda. Mesir, ini tapak tilas Kisai. Pada itu dibelah kuda, tapak tilas kuda malaikat Jibril. Atau ini sama Musa Samiri emang dasar bocah pengal. Dia buat mainan itu dibelahnya. Dibikin saudara patung sapi. Dia oles-olesin anuan dibelah kuda patung sapi. Dia kata gini, kun payakun, patung sapi ngomong. Jadi bisa ngomong itu patung saudara itu bisa ngomong. Kata Musa Samiri,
Ini Tuhan kalian. Tuhan kalian ini katanya orang, saudara, pada murtad karena melihat keanehan Musa Samiri. Keanehan pada murtad orang ini percaya sama dia. Katanya tukang sihir. Tukang sihir katanya Musa Samiri. Nah, cuman itu keberkahan peninggalan dari Nabi Allah Musa dipakai apa benar? Kalau dipakai benar kan luar biasa. Musa Samirnya ini yang dari Glen namanya, yang Danau ya, itu. Nah kalau ini masjid, saudara, di mana kita ada di ini tempat peninggalan daripada kita punya guru, yaitu Ki Sairi. Lalu dibenahi, didandani, dirawat, dipakai ngaji, dipakai ibadah, maka orang yang merawat dan menggunakan sebagai tempat ibadah, dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Makanya tangganya kita pakai mudah di sini, sholat jamaah, pakai mengaji Quran, pakai ngaji yang lainnya. Mudah-mudahan ini tempat selalu Allah Ta'ala berkahi. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kemudian terkait dengan maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita saudara nggak ketemu Nabi. Ketemu Nabi apa enggak? Enggak. Yang ketemu Nabi mah para sahabat. Tapi untuk menyambungkan kita kepada Nabi, Nabi tinggalkan kenang-kenangannya. Nabi tinggalkan kenangannya, saudara. Apa itu kenangannya? Tapak tilasnya. Apa itu tapak tilasnya? Ada tapak tilas yang hidup, ada tapak tilas yang mati. Gini, orang tua kita meninggal, tetangga kita misalnya, ketika meninggal, dia ninggalin tapak tilas. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang mati itu rumahnya. Oh, rumah pabean, rumah si Mahat, rumah si Manil. Orang udah nggak ada, itu rumah namanya peninggalan tapak tilas. Ada lagi yang hidup itu adalah anak-anaknya. Anaknya ini peninggalan orang yang sudah berpulang kepada Allah. Jadi kalau kita jalin hubungan dengan anak-anaknya, kita sama juga menjalin hubungan dengan ayahnya yang meninggal. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak lagi bisa bertemu, tapi beliau meninggalkan tapak tilas. Apa tapak tilasnya, saudara? Ilmu untuk tapak tilas Nabi. Peninggalan Nabi itu ilmu. Peninggalan Nabi itu majelis taklim. Peninggalan Nabi itu masjid. Peninggalan Nabi itu tempat-tempat ibadah. Memang kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita masih bisa berhubungan dengan Rasulullah, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dulu saudara di zaman Nabi kan sakti banget, saudara. Beliau sakti Rasulullah, sakti luar biasa. Begini, ada orang kampung jauh rumahnya. Jadi kalau mau ketemu Nabi, dia jalannya 6 bulan, pulang 6 bulan. Jadi pulang pergi setengah tahun, datang 6 bulan, pulang 6 bulan. Jadi datang sampai Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Waalaikumsalam. Itu dari mana? Saya dari negeri seberang. Datang ke sini 63 bulan. Tapi saya pengen jadi orang alim, tapi nggak bisa ngaji setiap hari. Bisa nggak saya ya Rasulullah punya ilmu, tapi ngaji nggak tiap hari karena jalannya terlalu jauh? Kata Nabi, bisa. Gimana? Sini kamu duduk. Suruh duduk di depan Rasulullah.
Kata Rasulullah, maaf, coba mulutnya maaf. Ya maaf, kalau maaf diludahi nama Nabi. Tuh, ludah namanya bekas, ya bekas tuh, tamak kilas namanya bekas. Kalau orang nonton masjid, anak turunan itu tamak kilas, nanti diludahi. Dah telan, ditelan saudara itu orang. Pulanglah kau, kata Nabi, pulang ke negerimu. Nanti saya gimana yang sudah pulang? Nanti ilmu akan datang sendiri. Kau akan menjadi orang alim sendiri. Tidak usah balik lagi ke sini. Lalu meludah Rasulullah. Akhirnya seorang menjadi orang yang alim sangat luar biasa. Ludahnya itu namanya sakti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kita udah jadi ustaz, jangan nyoba-nyoba gitu. Ini aku nggak disuruh apa ya. Itu duduk mana? Kita kata malah pinter jadi bego. Kalau ngomong salah ludah, kalau kita apa yang kita lek, apa yang kita telek ya, atau tubuhnya begini, wah kayak berbang kodok. Ya sudah kodok, ada salah, Nabi sakti, hebat Nabi ya, ludahnya itu hebat. Gini, ada sumur dekat dekat apa itu namanya Masjid Kuba. Kalau mau pada haji pada umroh, kita tahu Masjid Kuba. Sumur asalnya asin, asinnya ada. Maka Nabi dirongok. Coba, asin. Maka Nabi dilulai. Gue minum lagi, tawa. Yang asin kena ludah Nabi, tawa. Itu sakti luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kesaktian Nabi lagi, kan kita juga pengen menjadi sakti ya. Cuma saktinya kita pengen biar jadi orang kaya gitu. Kerja ogah tapi pengen kaya, bener ya? Mau nggak saya ajarin saudara? Mau lah. Nggak capek? Ya nggak capek. Modal ringan, tapi cepat jadi orang kaya. Mau nggak saya kasih tahu? Serius? Kayaknya mau setengah hati. Serius? Serius. Kok cuma 2 orang doang? Yang lain nggak mau kaya? Begini caranya. Saudara punya duit nggak? Salah 10.000. Modal 10.000. Modal 10.000, tapi saudara bisa bikin rumah. Oh. 10.000 beliin milin. Ya orang kemana-mana di rumah baik. Syaratnya kerjasama sama bini. Syaratnya ya. Saudara modalnya cuma 4 doang. Ngesot-ngesot lama orang. Ya, saudara kita dari makan tempe sampai pengen makan ayam juga udah capek. Atau dari makan ikan gesek pengen bisa makan jengkol udah capek. Dari makan jengkol kita pengen makan sayur haji masak. Udah capek. Itu kan sayur haji masak mah semangkok, ukuran kita sayur dua panci. Ya, kita kalau nyari saya rasa 2 panci di rumah. Kalau makan di sono semangkok, kan gitu hitungannya. Ya, kok jadi kemari-mari ya? Maksudnya sakti ya, biar apa? Begini. Tapi saudara, satu hari rumah anaknya namanya Siti Fatimah, lakinya Sayyidina Ali, namanya siapa? Siti Fatimah. Ya kan namanya orang tua melihat anak emang pantas ngomong, cucu gua sehat apa orang, kan begitu. Kalau lu punya mantu ya, anak gua punya beras apa orang, itu kekhawatiran orang tua namanya. Kalau emang orang punya beras ya beliin apa diutangin gitu. Kalau emang punya beras ya pengen seleter masih kita dibuat begitu kan. Tapi
Tapi nggak ada orang kita mau pengen dibagi sama anak, nggak ada. Walaupun susah juga udah ngomong. Kalau di susu waktu nih, kata emaknya begini, ya minta bapak sama anak kita, kan anak kita mah rumahnya 3 tingkat, gitu. Supaya 3 tingkat ya neng, walaupun anak rumahnya 3 tingkat, mobilannya 6, perhiasan bererok, angkat pas sampai kayak tukang sortel. Nah, kalau jalan begini kucing. Betul sortel namanya. Namanya minta sama anak mantar dulu begitu orang kita lah, betul ya anak kalau bagi ya diterima, kalau mau kagak bagi ya kagak marah orang kita begitu, biar dia pada senang. Namanya juga gue pengen dia pada senang walaupun gue begini. Ini Nabi ngelihat anaknya Siti Fatimah datang, assalamualaikum, salam, Rasulullah datang. Tuh, Nabi nanya, lu pada sehat, Fatimah? Sehat. Laki lu sehat. Ini bahasa Betawi ya. Kalau pakai bahasa Arab jadi bapaan. Lu bahasa Arab sehat dikit lagi gitu. Ya emang saya kelas benar agak hebat kalau pakai bahasa Arab. Tapi saudara orang nanti. Masa saya hebat saudaranya kebelet kan orang ya. Begini bahasa gitu. Lu pada sehat, saya sehat. Jadi belum pernah manggil ayah karena hormat sama Nabi. Laki lu sehat, saya. Laki lu tak naik, kalau lagi tidur. Nah, kita datang ke rumah anak kita, mantu kita lagi tidur. Lu udah padang nih. Oh, itu kan leher kita begini sama mantu. Mantu kerja anak tidur doang. Kamu kerja anak doang maunya. Aku gitu ya. Emang lagi kagak punya, terus dia Aisyah. Udah berapa hari nih lu belum padang? Kata Siti Fatimah, udah 3 hari 3 malam belum padang karena orang punya beras. Ini anaknya Nabi. Kata Nabi begini, ya neng baru 3 hari. Kalau babak mah, kalau orang Betawi mah ya, kalau bapak mah udah 7 hari, ini hari ke-7, bapak belum ada. Kamu mau begitu? Orang malu kayak masak. Nabi kan begini 9. Nabi begini bro. Itu 9-9-nya puasa semua. Kayak masak. Jadi itu Nabi bininya 9, semuanya jadi wali. Bininya jadi wali semua. Coba itu. Lagi itu bini atur juga brengsek. Dia kalau nanti segini 9 juga orang semuanya soleh makan nurut. Kalau nurut mah kayak cemburu. Kalau model gini kita bujuk jadi wow. Ya, iya ya. Jadi wow begitu lah. Kalau kata orang saja juga kalau lakinya kawin lagi lalu. Itu ya. Toh. Nah, kita turutin aja orang Madun mah. Terus saudara. Anakku pada mana? Hasan Hussein. Itu daripada Maya. Iya, Hasan Hussein. Ya Rasulullah, pada kecil kata lagi. Kita mau kemana lagi? Yang peluk-peluk ya. Anak sampai gitu. Kalau orang Betawi bilang anak raja. Atau bininya raja naik. Anak raja. Raja dari mana? Raja Betawi. Yang lari kerjaan Betawi. Kalau dulu orang Betawi. Dulu udah beli rokok sekarang bungkus. Pulang gojek, kata bibinya dari dalam, raja tai. Tanya, Hasan udah makan belum? Saya udah makan belum. Fatimah,
Iya ya Rasulullah. Ini belum pada makan berdua. Belum. Juk deh lu kalau kata kita mah. Lu belum pada gede, pada tua, lu kenyang dari kecil. Wajar kalau makan juga. Tapi udah kecil kalau makan mesti sakit. Terus dari mana emang nggak ada apa-apa? Ya, aku juga datang sini nggak bawa apa. Iya di konga orang punya, anak orang punya, cucu orang itu kan itu kekumpul orang anak semua. Nabi, Fatimah, Nabusan, Sena Hasan, Sena Husain, Sena Ali, laparmu kagak ada masak, kata Nabi, udah diam, gue cari duit, gitu. Tapi jalan bentar aja, jauh jalan kaki. Dulu saudara Madinah hutannya hutan pohon kurma. Jadi kemana aja pohon kurma tuh. Nanti masuk ke satu kampung yang gak kenal lagi, kampung itu gak kenal lagi. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya kebun kurma ada di dalam. Ini tek pangan, kebunnya tek pangan. Ada apa kemarin tuan? Kata yang punya kebun kurma. Saya datang ke sini mau kuli. Kuli apa? Kuli nyiram kebun kurma. Mau ngapain nih Mak? Saya punya anak cucu belum pada makan. Saya pengen kuli biar dapat kurma biar makan anak saya. Ini nak dilakukannya. Oh boleh. Satu ember 3 butir kurma. Jadi siram 1 ember 3 butir kurma. Baik kalau begitu. Karena kenal Nabi. Tapi udah Islam. Yang kasih Islam sahabat saudara. Karena pelosok-pelosok kampung-kampung. Udah tapi turunin timbang. Derek siram 1 ember berarti dapat berapa kurma? Ya, turunin lagi. Angkat lagi 2 ember berapa lagi? 3 jadi 6 ya? Ya. Seember lagi saudara. Bila ember yang keempat pas Nabi turunin ember yang dalam diangkat tambangnya putus. Jadi ember sudah angkat. Yang punya pohon kurma ngeliat, tuan, kalau mau nimba itu mesti tahu belajar ilmunya. Tuan kagak bisa nimba barangan pakai kuli-kuli. Dapat berapa ember tadi? 3 tuan. Berarti 9 kurma kau dapat. Sisanya kau yang tanggung jawab. Ambil itu ember di dalam sumur. Sumur di dalam. Tuh, gimana nih ya? Emosi saudara yang punya pohon. Nabi ditampar, pop. Sudah segini saja. Iya Tuhan, saya pulang. Sejarah saudara ini. Apa? Sejarah. Pulang Nabi bawa 9 kurma. Ember kan bisa diangkat karena di dalam. Balik. Teman yang punya pohon kurma datang. Assalamualaikum. Salam. Apa ya ngomong aja? Emang itu tadi orang boleh mau nimbain nyiram pohon kurma dikejar putus tambangnya karena kagak ada lagi. Kalau semoga banget dia ada dia. Nah terus kamu udah pergi. Ya gua namanya pohon kurma, bos. Kota Boka aja orang. Kita tahu minta Nabi. Kalau ada kita, dia kita taboknya. Barangan lu, tabok-tabok baik. Yang bertabok sampai tadi orang yang kerja jauh sampah. Tapi gue bingung apa? Habis nabok dia tangan gue wangi. Gue dicuci-cuci ini tangan gue masih wangi aja. Gue kecium sini wanginya. Saya kok kenal aja wanginya. Apa? Lu salah tabok. Itu apa salah tabok? Ini wangi yang begini. Ini kagak yang punya minyak wangi gini mah. Lo bisa keliling Mekah Madinah. Lo cari semua toko minyak wangi, nggak ada di sini. Lo jangan nakutin gue pak. Ya kagak nakut-nakutin. Ini memang sebenarnya gue dicium tangan sama dia. Ini wangi begini wangi tangan dia. Dia tuh bukan pakai minyak wangi, emang keringatnya wangi. Dia tuh bukan minyak wangi, emang kulitnya wangi. Dia tuh bukan pakai minyak wangi, kalau mandi bekas air kesiram badannya semuanya wangi. Lah, emang ada yang begitu orang? Ini gue lagi ceritain. Yang nanya, lu tapi jadi doang sih. Ada yang begitu.
Jadi siapa ini orangnya tadi? Aku bilang ini ya. Itu mutabak orang yang bernama Nabi Muhammad. Oh, menurut mukanya langsung pucat saudara. Nah, lu pakai menurut yang benar lo. Oh, ini kagak ada yang mau ini bukan apa tangannya. Bisa itu gimana ya? Lu mentang-mentang sampai saya jawab lu. Kalau sana yang mati, kalau gue ditanya sama Allah, gue pernah nabut Nabi Muhammad. Mana juga ya? Itu diam-diam saudara, orang tangannya dimapak, cukup di tangannya, ngambil kapak udah gitu, sikut, kuprak buntung tangannya. Lu kenapa begitu? Tangan dia ada apa? Ya, lu kayaknya gua. Tadi gua kata gua takut kalau ketemu Allah. Ini tangan gua kebawa-bawa ke kuburan. Ntar kata malaikat, bahaya orangnya. Kata malaikat di segala kuburan. Baru-baru gua kalau ditanya mana luka mana diluka. Ini mah pakai tanya, ini orang ini. Gua ada tanda itu, tangannya pernah nabung nabi nih. Udah masukin neraka baik. Gua begitu, gua buntungin. Ya, lu. Ya orang-orang begitu. Orang gitu apa? Kita minta maaf, dia mau maaf. Bukan dari tadi lo ngomong. Karena buntung. Ini gimana nih gua? Dia minta maaf. Emang minta maaf, tapi tangan gua buntung. Tadi nggak ngomong aman gua. Udah, bikin hati aja. Kita bermain sekarang. Tangan balikan. Tangan ribet, ujung ribet. Ini masukin karung. Yang satu yang buntung kan masukin karung. Datang ke rumah Nabi nggak ada rumah simpati. Assalamualaikum. Salam. Saya di luar. Saya. Mau apa kalian? Mau datang minta maaf. Saya sudah maafkan tadi. Emang situ kenal saya? Ya kenal, kan situ yang punya kebun kurma. Ditahu aja. Belum ngomong dari rumah, itu aja. Buka pintu dulu dong. Buka pintu. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya mohon maaf. Sujud terdekat, berdeku. Maafin saya Rasulullah. Tadi saya bilang, saya masih tangan saya buat mabuk Tuhan. Saya kagak lagi. Saya takut jadi akhirat nama-nama saya gara-gara mabuk itu. Kata Nabi, sebelum saudara letakkan tangannya di pipi saya, sebelum saudara nempel tangannya, sudah saya maafkan. Kalau saya tidak maafkan, bencana bakal turun sama saudara. Jadi orang yang sakiti saya teras. Ya Allah, makasih ya Rasulullah. Maafin saya, makasih. Ya sudah selesai. Tapi ya Rasulullah, tapi ngapa? Ini tangan saya buntung. Tangan buntung, kenapa dibuntungin? Saya takut di kuburan, saya orang akan ditanya lagi. Takut kata malaikat, ini dia orang. Oh iya, saya maafin, mana tangan saya? Itu di karung apa? Ini di karung tangan. Aduh, itu belum. Karung, buka tangan diambil, saudara. Masih berlumuran darah. Coba sini saya pegang tangannya. Rusak tangan. Nanti saudara dipegang-pegang, diludahin. Nyambung dewek tangannya. Seperti belum kena molok, nggak pernah kena papak, seperti nggak bisa. Tarik seperti asalnya. Gitu. Diludahin sama Rasulullah, nyambung. Sakti luar biasa. Kalau kita ke dokter angkat tangan, kalau sanggup. Betul ya? Kalau nggak bisa, kita kalau beli
Nah kita muncul, apa kata Pak Bobi? Emang lo? Gue yang patah hanya setengah mati. Yang patah setengah mati Pak. Mana kira Pak Bobi kalau nyambung tangan patah aja kata enak, setengah mati pun. Tarik dorong. Begitu. Nabi saudara, nggak pakai ilmu dokter, nggak pakai ilmu Pak Bobi. Ilmu Pak Bobi orang pakai mana Nabi? Ilmu dokter orang pakai mana? Ludah kalau bisa. Yuk, tuh nyambung. Oh gitu. Bela-belain buat anak cucu sampai korbanin diri dan nggak ngaku lagi. Kalau itu kan kita RT nih, kampor, orang, oh, lu kan kata gue RT. Udah belok. Iya, tapi kok nggak mau. Anda Rasulullah nggak mau. Itu akhlak Nabi Muhammad. Kalau pemaaf pula Nabi Muhammad, akhlaknya pemaaf. Orang bukan cuma dimaafin, ditolong, dibelain, sampai sembuh tangannya. Sakti orang. Makanya saudara, kalau ada manusia yang sering baca salawat beribu-ribu, dia akan menjadi sakti nantinya. Amin. Jangan baca istighfar beribu-ribu. Ya, ibu ya. Jadi saktinya ibu. Begitu juga kalau orang baca salawat sampai beribu-ribu kali, dia bakal sakti. Misalnya istighfar 1000 gitu. Ntar salawat. Itu doang tuh 1000. Wassalamualaikum. Nggak akan berjam-jam. 1 jam juga enggak dia udah kelar. Begitu setiap hari. Terus begitu diasah. Saudara, kalau kita makan lama-lama kita gemuk. Betul nggak? Saudara miara kudel. Tahu nggak kudel? Anak kebo. Dibagi sama bapaknya. Ini tong kalau rawatin kudel. Itu bawa pulang. Dipanen di angon. Bapaknya ngeliat, lah itu udah jadi kebo. Kata bapaknya, kata anaknya, lah masih kudel sih Mbak. Lu karena tiap hari lu rawatin, lu orang merasa kalau sekarang udah jadi kebo. Dulu kemarin jadi kudel waktu hari. Jadi gede-gedenya orang merasa karena setiap hari dirawatin. Begitu juga ilmu, kalau setiap hari kita amalin, kita rawatin, kita jagain, kita dandanin, tanpa terasa berkah akan terlihat di kemudian hari. Harus yakin begitu, setiap hari kita lakukan. Yang jadi masalah kadang-kadang kebo kagak dipanen. Budel kan dipanen, itu udah berapa hari toh kan dipanen budel? Ada kalau 5 hari. Lu tuh besar sekali kan? Itu tuh nanti kalau dipanen. Nah ilmu pun begitu. Kalau kita tidak amalkan, apalagi kita ragu-ragu, sia-sia, tidak akan bekas, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Walaupun ilmu kita sedikit, kalau kita amalkan dengan baik, istiqomah, pasti akan dapatkan keberkahannya besok hari itu kemudian hari itu. Betul gitu ya. Kita suka saudara beli jahit, lama banget jadi orang kaya. Gendernya itu depan mesin, ya tangan kita sampai ketusuk jarum berkali-kali. Lampu pakai mati lagi. Udah begitu, video pakai mati, yang lebih 2 ban, yang lalunya itu juga lebih LP. Ya, kita pengen jadi orang kaya, tapi tetap dapat duit. Itu kita lakonin. Kenapa lapangan ilmu kita kerjakan, tidak kita amalkan? Yang justru nanti akan dapat keberkahan dari itu semua. Nah, mudah-mudahan kita mulai di malam mendapatkan berkah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang turun berkah sama kita, sama anak cucu kita semuanya berkah dari Rasulullah. Dan berkah juga pada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, baiknya maupun bapak ataupun engkau kita, mudah-mudahan mereka Allah Ta'ala ampunkan berkat Nabi Muhammad. Jadikan kuburnya di tangan-tangan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saja, mohon maaf segala apa yang saya sampaikan bila kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dari kita sudahi acara maulid kita dengan baca doa. Lebih dahulu mari kita baca Fatihah buat orang tua kita.
kakek kita, nenek kita, buyut kita semuanya. Wabil khusus tuan guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Sairi bin Haji Garib. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah memaafkan segala kesalahannya, dan semoga kuburnya menjadikan Allah minna di jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأعمامنا وعماتنا وخير خالتنا ولزوجاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزلنا منذرك وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منذرك وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد رسول العالمين. السلام عليكم.